Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-10 kuliah hari ini keterampilan wawancara membahas yang pertama menghadapi narasumber, bagaimana seorang jurnalis ataupun wartawan melakukan wawancara sehingga terampil menghadapi narasumber. Sebelum wawancara dimulai, komunikasi dan kerjasama antara reporter dan narasumber harus terjalin dengan baik. Dengan cara ini, reporter akan memperoleh informasi lebih banyak dan mendalam, baik saat wawancara perdana maupun di masa mendatang. Nah, ada pendapat Errol Jonathan bahwa langkah pencarian suasana beku antara wartawan, jurnalis dan narasumber sebelum dan saat wawancara berlangsung disebut dengan icebreaking. Perlu diatasi dengan berbagai strategi, yaitu dalam bentuk komunikasi antar pribadi. Di antaranya yang pertama, saling memperkenalkan diri menurut budaya setempat. Kemudian mencari lokasi wawancara yang mengundang suasana yang santai. Yang ketiga, memulai perbincangan informasi seputar masalah yang ringan atau menawarkan suguhan kecil yang disukai narasumber. Dan keempat, melibatkan diri dalam situasi yang dialami narasumber sambil berupaya memahami dan mencarikan solusinya. Nah, dalam situasi yang khusus atau darurat seperti pejabat misalnya, tentunya tidak memiliki waktu luang atau narasumber yang memang sulit atau pelit memberikan keterangan, tidak diperlukan strategi yang keempat tadi, yaitu icebreaking. Reporter dapat langsung menanyakan pokok persoalan dengan dua resiko dijawab atau tidak oleh narasumber sama sekali. Nah, dari Ari R ada 7 karakter narasumber yang harus diketahui oleh pewawancara, yaitu jurnalis maupun wartawan. Yang pertama, narasumber emosional, menangis saat diwawancarai atau tegang. Nah, ini terkait dengan mental, psikis, di mana reporter harus membiarkan emosi itu berlalu dulu, kemudian baru dimulai wawancara. Yang kedua, narasumber suka berseteru, selalu merasa diinterogasi. Untuk menghadapi ini, wawancara harus memberi penjelasan kepada narasumber tentang maksud diadakannya wawancara tersebut. Ketiga, narasumber segan dan malu. Nah, di mana reporter harus mencari penyebabnya dan segera diatasi, mungkin karena ia tidak terbiasa diwawancarai. Narasumber suka mengelak, selalu menghindari pertanyaan yang menyangkut kepentingannya. Reporter, jurnalis harus menciptakan humor tentunya. Misalnya dengan pertanyaan, Mas, masa dari tadi jawabannya itu terus? Nah, begitu. Jadi itu harus menciptakan humor. Kemudian narasumber memalukan, suka bicara jorok. Bila demikian, coba hentikan pembicaraan, digiring, diarahkan untuk memberikan kata-kata yang tentunya sesuai dengan yang diharapkan oleh jurnalis atau reporter. Narasumber bingung, jawabannya ngawur, tidak fokus. Nah, reporter, jurnalis harus memperjelas kebingungannya yang seperti apa, sehingga kalau memang pertanyaannya tidak jelas, reporter harus mengulangi pertanyaannya sehingga narasumber bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang ditanyakan. Kemudian narasumber pengobrol, bicara tanpa titik koma atau menjawab terlalu panjang, lebar dan bertele-tele. Nah, ajukan oleh wartawan, jurnalis soal yang hanya butuh jawaban pendek, bahkan bisa dipotong pembicaraannya kalau jawabannya dinilai terlalu melebar. Nah, ada wawancara yang memang juga berusaha menganalisa sebanyak mungkin hal yang berkaitan dengan topik wawancara. Nah, sehingga orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk memberikan informasi, pandangan, analisa, atau hiburan. Nah, adapun orang-orang yang menjadi
narasumber itu misalnya politisi, ahli, praktisi, ilmuwan, pengamat, dan orang yang biasa memiliki sesuatu yang tentunya menarik untuk diungkapkan. Orang yang diwawancarai harus memiliki sesuatu untuk dikatakan, layak atau tidak layaknya untuk diwawancarai, dan bahkan mau diwawancarai. Nah, menurut Joy Selin, selama proses wawancara berlangsung penting untuk menjaga keakraban. Ya, misalnya wartawan, jurnalis memberikan suguhan minuman, makanan, ataupun kegiatan selingan lainnya, tergantung pada kreativitas dan sense of humor reporter yang bersangkutan. Nah, yang kedua, keterampilan wawancara harus mengembangkan dialog. Nah, kemampuan dari seorang pewawancara, jurnalis itu adalah mengembangkan dialog, ya, sehingga lebih hidup dan segar, ya, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dari narasumber terkait dengan pertanyaan wawancara. Nah, ini seni tersendiri dalam wawancara dan menunjukkan dua hal di mana reporter tentunya menguasai topik permasalahan dan mampu menguasai dan mengarahkan narasumber ke arah jawaban yang diinginkan sehingga wawancara berlangsung dengan baik dan efektif. Nah, dalam programming Handbook Radio Suara Amerika ada beberapa prinsip bertanya yang diajukan oleh seorang jurnalis. Pertanyaan pertama itu harus pendek dan jelas. Pertanyaan kedua itu menjaga prinsip keberimbangan, tidak berpihak pada narasumber, konsisten pada alur, fokus pada perbincangan. Kemudian jadilah seorang jurnalis wawancara itu pendengar yang baik dan selalu menjaga menciptakan keakraban. Oke, sekian penjelasan dari materi keterampilan wawancara. Semoga Anda bisa memahaminya. Kalau memang kurang bisa dipahami atau tidak jelas, silakan ditanyakan, kita sharing, kita diskusikan, saling berbagi informasi. Kalau sudah jelas, bisa saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.